maka tak cukup tinta di lautan. Itulah disebut apa itu ya? Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Qadim misalnya. Iya. Jadi Al-Qur'annya ada juga yang tersurat, ada juga yang tersirat. Maka bagaimana kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mencari Tuhan dengan melihat matahari yang menghilang, ini bukan Tuhan ya. Begitu. Artinya daripada marifatullah sehingga dia membuahkan akhlak yang baik ya. Dia tak menyombongkan ilmu. Nah, kebanyakan daripada kita punya ilmu sedikit udah sombong, udah sombong, menjat orang yang ilmunya tak ada, kita judge. Makanya itulah terkadang karena kita gak marifatullah. Tapi kalau orang-orang marifatullah, dia akan jaga lisannya, maka Allah akan menjaga lisan kita. Gitu. Allah menjaga kita. Contoh maksiat. Ketika kita marifatullah, maka maksiat tadi Allah jaga daripada kita. Kita banyak kita ingat kepada Allah, maka Allah mengatakan ingatlah aku di kala engkau duduk, berdiri maupun baring. Maka setelah kita sholat, duduk ingat Allah, tidur ingat Allah, berdiri ingat Allah, nggak sulit ingat Allah. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu berjalan. Maka sungguh sholat itu menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena kita ingatan kita kepada Allah. Maka marifatullah lah awal-awal agama. Sehingga buah daripada marifatullah tadi itu syariat. Insya Allah gitu Bang Rahmat. Iya Bang Haji. Justru seperti Bang Taufan itu seharusnya jangan sampai diturunkan ya. Cukup di mute aja. Soalnya kan dia sudah memohon tadi. Jangan diturunkan ya Ustadz Aswa. Tadi diturunkan. Ya sebenarnya diskusi soal mengenal Allah pun bukan tanpa ada hambatan gitu. Anggap orang-orang yang seperti Bang Taufan tuh siapa yang menggerakkan dia jadi emosi kan gitu. Harusnya kalau saya Bang Rajab afalnya moderator menurunkan Bang Taufan. Bang Taufan kan afalnya Allah. Sama juga moderator afalnya Allah. Maka afal dengan afal, maka tak ada yang disalahkan. Tidak satu pun yang bergerak di atas bumi ini, di dunia ini, kecuali atas izinku. Maka dengan bismillah. Ada orang yang ngajak ribut, itu izin Allah. Dan begitu juga kita menurunkan izin Allah. Iya benar. Ya memang jalan menujuku sebenarnya tidak mudah. Ya anggap aja diskusi kita nih, ya ada satu penghalang itu sebenarnya. Kalau saya sih, cara pikir saya gitu ya Ustadz Adi. Tapi Ustadz Rajab itu si Bang Topan itu memang masalah kajian-kajian seperti ini memang beliau itu memang sering memaki, mencarut gitu, memang sering itu Ustadz Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya siapa tahu kan, kita nggak tahu di diskusi yang keberapa Ustadz Topan ini, Bang Topan ini bisa melunak hatinya. Tapi beliau itu sebenarnya baik, cuman terkadang nggak pada tempatnya. Makanya itu tempatnya kayak nggak pas. Karena pun saya pernah juga sama beliau di Komal Siapa. Saya dimaki habis-habisan, tapi saya gunain adab dan akhlak tadi, maka dia bagus. Maaf ya Bang Haji, Masya Allah. Artinya apa? Orang yang keras dia akan lembut ketika dengan adab tadi. Insya Allah, sekeras apapun. Umar bin Khattab bagaimana kerasnya? Pengen menghabisi Rasulullah, tapi Rasulullah apakah sebaliknya? Tidak. Rasulullah menggunakan adab kepada Umar, sehingga Umar itu dapat kasih sayang Rasulullah. Begitu seharusnya kita. Diturunin juga udah takdirnya juga katanya. Betul, takdir. Iya. Oke, baik. Izin saya mau memulai sedikit nih. Tasawuf ini isinya apa gitu, biar saya bisa memahami sedikit gitu.
Haji. Jawab Bang Haji. Bang Haji boleh lah. Jadi gimana Bang Rahmat? Bisa diulangi? Saya mau Mungkin sedikit esensi tahu dari tentang Tasawuf, ini tasawuf, isinya apa gitu. tasawuf itu maksud. Silahkan Ustaz Ya, Andi. jadi tasawuf ini kan isinya adalah untuk mengenal Allah. Ada dua tangga mengenal Allah. Kenal Allah daripada sifat dan kenal Allah daripada af'al, Bang Rahmat. Begitu. Jadi asma itu Sekaligus sifat Amal. Allah gitu. Jadi Allah punya asma, tapi kita jangan lupa, jangan dipisahkan asma dan sifat. Asmanya Allah juga sifatnya Allah. Artinya satu. Kebanyakan asma dipisah, sifat dipisah. Maka nggak ketemu dia. Panjang jadinya. Iya, iya, iya. Jadi tetap dalam ranah Al-Quran ya, Betul. kalau memahami. Contoh kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kan nama Allah. Allah Ar-Rahman, pengasih penyayang, Ar-Rahim. Disitulah kita lihat ada orang yang kafir ya. Ada orang kafir lalu Allah masih memberikan dia rahmat, masih Allah jaga dia. Ya. Ada nggak Allah benci orang-orang? Tak ada. Maka terkadang kita melihat orang kafir itu habis dihabisin, diajab. Sebenarnya bukan diajab. Pandangan kita Allah tuh jahat. Allah tuh tak punya sifat jahat. Tak punya sifat jahat. Cuman dia menunjukkan bagaimana dia keesaan dia. Artinya apa? Semua ini punya aku. Dia menunjukkan kebesarannya. Dia menunjukkan kasih sayangnya. Ada orang tak sholat, tapi Allah berikan juga rahmatnya. Mana ada Allah mengazab? Mana ada Allah menyiksa? Ada nggak kita nampakin Allah maha penyiksa? Nggak ada sifat Allah maha Ya, penyiksa. betul ya. Ya, sahabat-sahabat semua, welcome yang baru naik Bang Al-Qudsi ya. Iya bang, Ustaz. Ya ada Teruskan, yang mau kan. ya, kalau ada yang mau dikongsikan lagi atau ada yang mau diketahui atau ada yang mau diskusikan boleh. Itu Saya Ustaz, pun baru tahu. mau nanya juga. Oh, silakan. Itu kan dalam tasawuf itu kan Allah namaku, Muhammad rupaku, Adam bentukku, insan rahasiaku. Itu gimana itu Ustaz? Itu fahaman Nur Muhammad. Itu pahaman Nur Muhammad itu mereka kalau kita mengikut hadis-hadis Nur Muhammad itu kita dapati hadis itu hadis palsu. Hadis berkenaan kalau Nur Muhammad sebagai awal mula yang terciptanya segala sesuatu dari Nur Muhammad itu. Awal makhalaqallahu nurun nabi kaya Jabir. Termasuk ana minallah wal mu'minun minni al alam minni wa ana minallah. Aku dari Allah dan kalian semua dari aku. Alam ini dari aku dan aku dari Allah. Jadi hadis-hadis berkenaan Nur Muhammad kalau kita lihat dalam Majmu' Arba'ah, ulama hadis secara mayoritas mengatakan itu hadis palsu. Dan Yusuf Al-Qardawi dalam kitab dia Fatawa Mu'asirah mengatakan gak boleh kita jadikan keyakinan berkenaan fahaman Nur Muhammad, bukan kekatan Nur Muhammad ya, tapi fahaman dia yang pemaknaannya begitu. Jadi mereka meyakini alam semesta ini dari Nur Muhammad, Nur Nabi Muhammad ya.
terciptanya aras, langit, dan bumi mengikut redaksi itu, dan redaksi yang mereka atasnamakan hadis Nabi ternyata hadis palsu, dan itu ahli-ahli hadis secara mayoritas mengatakan itu hadis palsu. Itu dalam kitab Majmu' Arba'ah begitu. Ini lagi Ustaz. Sebelum Allah itu menciptakan isi alam ini, atau sebelum dia menciptakan alam dunia ini, itu Allah itu kan sudah ada tidak memiliki tempatnya saya. Ya, Jadi laisa sebelum Allah sebelum Allah memiliki tempat itu, jadi bagaimana Allah tuh cara mengenal dirinya sendiri itu. Dan dia ciptakanlah Adam alaihissalam yang tadi, supaya ada dia menyebut-nyebutnya, menyebut dia, menyebut sifatnya, menyebut namanya. Salah satunya dengan jalan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika sudah diciptakan oleh Allah itu, Nabi Adam alaihissalam itu, jadilah bentuknya diutus oleh Malaikat Jibril untuk menjadikan Nabi Adam alaihissalam ini, dan ditiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam itu, dan dia melihat di aras itu kalimat syahadat itu tadi, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi yang maksud saya pertanyakan ini, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu, Muhammad yang dimasukkan Allah itu apa itu Ustaz? Ya, Muhammad. Jadi redaksi itu kita bisa curigai ya. Yang pertama, dikatakan dalam redaksi itu kalau bukan jadi Allah ingin dikenali maka dia jadikan ciptaan, sedangkan semua ciptaan itu mengenal atas kehendak dia, kemauan dia, bukan kita bisa mengenal dia. Jadi seolah-olah macam ada dualitas, dua keberadaan. Ada Allah, ada ciptaan. Macam mana bisa mentauhidkan Allah? Dan kalau kita nampak dualitas, seolah-olah Allah dimensi. Kalau kita kata satu keberadaan hanya satu keberadaan, takkan Allah lupa diri, dia jadikan ciptaan untuk dia dikenali. Jadi redaksi itu bisa kita curigai dan bisa kita tolak ya. Jadi saya nggak setuju dengan redaksi itu, melainkan pemaknaannya tidak dijadikan jin dan manusia kecuali mengenal Allah dalam arti konsep cerita ya, atau konteks cerita. Jadi Allah jadikan alam semesta ini dalam cerita yang dia buat, ada manusia yang dalam cerita Allah sedarkan kepada kewujudannya atau keesaannya atau kebesarannya, dijadikan manusia dalam cerita yang dia buat. Manusia akan menundukkan langit dan bumi dan mengembalikan setan-setan kembali menyembah Allah. Dan dalam cerita yang Allah buat, manusia dijadikan akan menyadari tentang keberadaan dia, keesaan dia, keagungan dia, kemuliaan dia. Itu adalah cerita yang dia udah tetapkan dari awal sampai akhir. Kalau kayak gitu kita setuju. Jadi nggak boleh ada nampak dua kehendak dan dua keberadaan. Jadi ma'rifatullah itu mengesahkan setiap masa satu keberadaan dan setiap masa satu kehendak. Kalau nampak dua aja, tauhid tumbang, sudah syirik ya dalam pandangan ahli sufi.
Gimana tuh Ustaz Haji? Masya Allah. Lanjut saja. Izin Ustaz, Ya, Bang Bulan. saya ingin tanya ini ke Bang Aswaja. Kalau boleh tahu, itu redaksi Nabi Adam melihat daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di Arsy, itu redaksinya hadis atau riwayat apa itu? Bang Aswaja, atau redaksinya dari mana Bang Aswaja? Itu yang saya pernah dengar itu hadis itu Bang Bulan. Oh, hadis ya. Iya ya, Bang Aswaja. Lanjut Ustaz. Karena itu kan ketika Adam menciptakan itu kan dia mengangkat kepalanya melihat di tiang aras itu pertulisan kalimat itu syahadat itu tadi Bang Bulan. Nabi Adam itu bertanya, sebelum aku diciptakan wahai Rob, apakah ada sebelum aku diciptakan ini ya Rob? Itu tadi itu Muhammad Rasulullah. Ya, jadi kalau ruh Rasulullah sudah ada, itu bisa diterima. Tapi kalau dalam muzakarah para ulama, infrastruktur Lauh Mahfuz atau alam semesta ini permulaannya sebelum ada langit dan bumi, ulama membahas 3 saja, aras, air dengan kolam. Itu dalilnya sahih ya. Ada dalam Al-Quran wa kana arsyu 'alal ma'i, dan termasuk kolamnya dalam hadis. Dia sudah ada sebelum ada langit dan bumi ya. Jadi 3 infrastruktur ini, Sidratul Muntaha, air dan aras, kolam tadi di Sidratul Muntaha di Al-Mustawa. Jadi sudah ada Sidratul Muntaha, air dengan aras. Itu yang dibahas ulama, mana yang luan, aras kah atau air kah atau kolam kah? Jadi 3 ini sudah ada di awal-awal sebelum ada langit dan bumi. Nggak masuk Nur Muhammad. Nur Muhammad nggak dibahas dalam muzakarah para ulama karena dalilnya kalau mengikut mayoritas ulama dalam kitab Majmu' Arba'ah, ahli-ahli hadis mengatakan itu hadis palsu. Termasuk laulaka ma khalaqtu aflak, kalau sekiranya bukan karena engkau tidak kujadikan alam ini, itu pun hadis palsu ya. Walaupun pemaknaannya disohehkan. Jadi teksnya palsu tapi maknanya bisa diterima. Oh, jadi dijadikan alam ini untuk Nabi Muhammad ya, sebagai rahmatul lil alamin ya. Itu ulama menerima pemaknaannya tapi teksnya palsu. Begitu. Kemudian lagi tentang Nur Muhammad ini kan, dan ada sebagian yang menjelaskan tasawuf ini, Nur Muhammad itu dia beda dengan Nabi Muhammad itu. Itu gimana Ustaz? Kalau Nur Muhammad itu adalah puncak pengetahuan kita kepada Allah yang sebenar-benarnya, itulah dikaji tentang Marifatullah tadi. Tapi kalau kita mengatakan Nur Muhammad bukan Nur Nabi Muhammad, maka bertentangan dengan redaksi-redaksi yang sudah populer. Kita akan dituntut mencari redaksi yang mengatakan Nur Muhammad itu bukan Nur Nabi Muhammad. Padahal kalau redaksinya ya Nur Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu awal ma khalaqallahu nurun nabi kaya Jabir. Dari Nur Muhammad ini disebutkan di situ terjadi aras, terjadi air, terjadi langit, bumi, itu disebutkan. Buka dalam kitab Darun Nafis karangan Muhammad Nafis Al-Banjari. Termasuk redaksi ana minullah wal mu'minun minni, aku dari Allah, kalian semua dari aku. Berarti kan dari nur dia, aku dari Allah, kalian. Maka kalau kita menafikan Nur Muhammad itu adalah bukan Nur Nabi Muhammad, maka dituntut untuk mencarilah redaksi mana.
kitab apa? Dari mana nih asalnya? Ya. Ini versi baru dari mana? Pertanyaannya Bapak Aswaja ini salah, bukan Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad, tapi Muhammad dengan Nabi Muhammad, bedanya begitu mungkin. Nggak ada beda. Al-Qudsi itu juga Muhammad bin Abdullah, udah sama, nggak ada bedanya. Itu makanya membuat bingung kita, ini Muhammad beda dengan Muhammad. Makanya kata Ustaz, redaksi dari mana gitu yang membedakan itu. Lanjut Ustaz. Ya, untuk sopan kan kita sebut Nabi Muhammad, kita sebut Muhammad aja. Tapi kan namanya Muhammad bin Abdullah, dan nama dia banyak lah. Panggilannya ada Muhammad, Ahmad, Abdul Qasim, ada beberapa, saya udah lupa ya nama panggilan Rasulullah. Mustafa, masih juga ada Mustafa, Ahmad, Muhammad. Ya, ada beberapa panggilan dia di zaman itu. Yang dimaksud itu mungkin begini mungkin ya. Dalam satu kitab itu, kalau Nabi Muhammad ya kita tahu Bapak, itu kan sudah baku ya. Yang mungkin yang dimaksud Aswaja tadi itu Muhammad yang bukan Nabi itu dah. Mungkin begitu. Enak kalau udah paham Nur Muhammad, paham ya itulah, makanya jadi kacau gitu ya. Buyar ma'rifatullah. Ada berapa Muhammad? Ada dua Muhammad. Ada Muhammad bin Abdullah, ada Muhammad siapa nih? Ada Muhammad miliar. Itu loh Ustaz. Tentang Nur Muhammad ini, itulah cara kita tadi dengan mengenal Allah yang sesungguhnya itu. Makanya larilah, masuklah dalam konsep kita ini mana perbedaan ruh dengan jasad ini tadi. Dan sholat itu sebenarnya siapa? Tapi dalam kaji, dalam syariatnya itu yang sholat itu ya kita untuk menyembah Allah. Adapun dalam kaji tafsiratnya itu bukan kita tuh yang sholat, kita ini ya tak pernah sholat. Itu kajinya yang sholat itu tak pernah, yang sholat itu bukan kita. Iya, tapi sholat itu bukan Allah yang sholat, tapi afal dia. Itu sholat itu dia yang buat. Jadi kalau Allah sholat maknanya Allah itu punya tangan, punya kaki, harus ruku, sujud. Itu karya dia. Jadi dia yang membuat lukisan manusia itu sholat. Itu afal dia. Semua dia yang buat orang itu tersesat, dia yang buat orang itu dapat petunjuk melakukan sholat, dia yang melakukan atau membuat setan, dia yang membuat manusia sekaligus lakonannya apapun itu, dia yang membuat orang itu untung, rugi, semuanya itu dia yang buat. Itu kan kajian dalam ma'rifat af'al, bukan Allah yang sholat berdiri, ruku, sujud. Itu kan dari pandangan kalau kita lihat dari pandangan sifat, ialah itu afal dia. Semua itu dia yang gerakkan orang itu sholat, dia yang buat orang itu sholat. Tapi kalau kita pandang dengan pandangan ma'rifat, maka laisa kamitslihi syai'un, mana bisa wajah Allah kita bayangkan sholat. Mana bisa dia, mana bisa kita katakan Allah itu berbentuk. Kalau kita bilang Allah sholat, ya Allah udah berbentuk lah, punya kaki, punya tangan. Tentang perkataan dalam hadis kursi itu agak salah itu, tentang Allah mengatakan kepada Muhammad, apa kata Allah? Pak Hos, saya dulu cari rokok dulu Pak Ustaz ya. Kata Allah kepada Muhammad, Siap bang. Kif ya Muhammad, berdirilah engkau wahai Muhammad, ana rabbaka usolli, sungguhnya saya lah yang sholat itu. Apa kata Allah itu maksud dalam tadi, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli, berhentilah engkau wahai Muhammad kalau engkau mengaku dirimu sholat.
ana rabbaka usalli, sayalah yang sholat itu. Gimana itu Ustaz? Waalaikumsalam Bang Taufan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, kenapa kalau orang makrifat atau tauhid nggak Dulu mau sholat Bang di masjid? menendak, kita ini lagi bahas itu Bang Aswaja belum selesai. Nyimak dulu sekejap Bang menendak. Lanjut Ustaz Aswaja. Itu tentang itu kan yang disebut Allah itu kepada Muhammad itu kan. Jadi yang kita kaji ini, saya jujur ya Ustaz Azwa ya. Jadi puncak pemikiran seorang hamba itu ya untuk menyusun bahasa yang seperti itu tuh, berhenti engkau wahai Muhammad kalau engkau mengaku bahwa dirimu sholat. Ana rabbaka usalli, sayalah yang sholat itu wahai Muhammad. Itu Ya, itu ranah kesadaran atau ranah. Bila dia lupa kepada kewujudan Allah, maka dia akan ingat dia yang sholat, dia yang mengerjakan apapun yang dia buat. Jadi di ranah kesadaran, seseorang yang sadar kepada kewujudannya, maka dia akan sadar dia nggak wujud. Kalau dia nggak wujud, macam mana timbul keakuan? Aku yang sholat, aku yang berbuat. Itu yang Allah berfirman, bukan kau yang membun-bun, bukan kau yang melempar, bukan, kan ada dalam Al-Quran. Jadi pada hakikatnya dia yang buat, itu kan afal dia. Jadi Nabi Muhammad mana wujud pada hakikatnya. Untuk dia sedar dia nggak wujud, ya dia apabila disedarkan kepada kewujudan Allah, maka dia akan sadar dia nggak wujud. Itu yang kata Imam Ghazali, man arafa nafsa arafa rabba arafa qata'an annahu la wujuda lahu min zatihi. Kamu kenal diri kamu, kamu kenal Tuhan kamu, kamu akan sadar kamu nggak wujud. Begitu. Ada di Al-Quran waktu itu Rasul memanah ya, musuhnya. Tapi Allah lah yang memanah, bukan Rasulullah. Ya betul dengan hakikat. Tapi kalau kita mandangnya Ustaz Aswaja, iyalah Rasulullah yang membunuh. Tapi hakikatnya kan dengan afalullah tadi lah. Jadi kalau di ranah kesadaran, seseorang yang lupa kepada Allah, dia akan ingat dia yang habisi, atau dia yang berbuat, atau dia yang beramal, dia yang bersedekah, macam-macam lah. Makanya dalam pengalaman ma'rifatullah, seseorang yang sadar kepada kewujudannya, maka dia akan sadar dia nggak wujud. Kalau nggak wujud, macam mana ada keakuan? Keakuan itu timbul kan ketika seseorang itu lupa kepada Allah. Begitu. ya, terima kasih banyak Ustaz. Sahabat yang semua di sini lah. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, ini ada yang baru naik. Halo Bang Menen. Ana izin follow ya Ustaz Aswaja ya. InsyaAllah kita bertemu lagi lah. Silakan Ustaz. Masya Allah. Syukran warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ini ada bermasuk nih Ustaz Azwa. Ini Menen ada. Abang Menen. Silakan Bang Menendakula. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Manenda. Lanjut Bang, lanjut. Saya mau tanya nih, kenapa orang yang bermakrifat atau bertauhid tidak mau sholat di masjid? Kebanyakannya yang saya tahu. Nanya ke siapa Bang? Menendakula. Iya. Itu jadi tema kita di sini ma'rifatullah Bang Mendak, bukan berkenaan syariat. Itu bab amaliyah. Sholat di masjid kan nggak wajib, nggak diwajibkan.
kan bukan wajib. Jadi orang syariat pun ada yang sholat di masjid, ada yang enggak. Itu kan ranah syariat. Itu terpulang bagi masing-masing. Perbedaan orang ma'rifatullah dengan orang yang enggak bermakrifatullah di awal lalu menjalankan syariat, perbedaannya orang-orang yang mengenal Allah, dia bisa khusyuk dalam sholat dan dia ibadahnya lebih keras dari orang-orang yang bersyariat tanpa ma'rifatullah. Kalau nggak diwajibkan, kenapa di seluruh dunia ini dibuat masjid beribuan gitu Pak Ustadz? Itu untuk syiar juga perlu. Kalau misalnya semua nggak sholat di masjid, jadi macam mana syiar Islam? Nggak nampak lah, nggak timbul. Pertanyaan saya, kenapa agama ini ajarannya berbeda-beda? Padahal kan itu satu paket, syariat, hakikat, tarekat, marifat. Kenapa orang yang marifat itu yang telah mengenal Allah suka membanding-bandingkan orang ajaran syariat? Allah mau beda, itu kesepakatan persamaan. Dari mana Anda tahu Allah mau beda? Dalam Al-Quran, aku jadikan kamu bersuku-suku, berpoak-poak untuk saling mengenal, untuk saling dekat. Kita aja yang ciptaannya dia. Dan dalam Al-Quran beda-beda tangan, dua kaki, dua sama semua. Menanda biar Ustadz dulu. Ya. Itu setelah Ustadz antum baru bertanya lagi. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan, kalau aku mau buat semua jadi umat yang satu, aku bisa, kata Allah. Tapi aku nggak mau, dia mau menyesatkan dan dia memberi petunjuk bagi yang dia kehendaki. Jadi itu kemauan Allah. Dia mau orang tuh ada yang sesat, ada yang dapat petunjuk, ada yang berbeda, ada bersuku-suku, berpoak-poak, beda budaya. Ya beda, itu kemauan Allah, kehendak dia. Yang masalah itu kan atau gimana ya, ajaran itu kan dari dia yang membuat, istilahnya kan syariat itu dia ya yang membuat. Kenapa harus setiap umat manusia harus dibedakan? Jangan semua ikut satu itu. Jadi kalau sama baru disebut baik lah. Kalau misalnya kita kasih jajan sekolah anak semuanya sama, berarti itu baik. Semua 100.000 dari SD, dari bayi, SMA, SMP. Kalau nggak sama berarti nggak baik. Nggak jelas Pak Ustadz. Masa ajaran agama Islam harus beda, tidak boleh sama dari Allah? Gimana itu ya? Satu ibu bapak aja beda-beda. Kenapa berbeda? Pelan satu ibu bapak, otaknya beda-beda, pikirannya beda-beda. Kenapa? Jangan kau bandingkan dengan manusia lah. Itu analogi. Ini mohon maaf Pakai logik tadi kan. Bang Nanda, jadi mainkan logikanya, akli Karena Bang Menan mengatakan Allah nggak baik karena dia buat berbeda-beda. Maka adakah takaran baik itu ketika sama semua? Jadi kan kita tunjukkan contoh yang lain. Tapi kan umat manusia lahirnya sama semua kan? Ya tapi bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda dari mananya misalnya? Sidik jarinya beda-beda, nggak sama. Itu jangan kau bedakan di situ lah. Ini kan soal ajaran agama. Berarti Allah itu tidak baik kalau umatnya tidak boleh sama ajarannya, harus beda-beda. Ini Bang Manin ini dari mana ini Bang Manin? Iya bang, dari mana bang? Kalau boleh tahu Din dari mana? Saya dari Belitung bang. Islam. Jadi Masya Allah Azwa. Jadi dengan hafalullah juga lah beliau ini nanya ya. Ini yang kenal Allah katanya, yang menertawakan orang berbicara jika orang itu salah.
ini yang disebut dengan Allah. Saya kasih Anda Ini namanya Bang Manyan canda gurau namanya. Gak usah Tidak ada Allah itu, tidak ada gurau. Kalau kalian semua sudah kenal Allah. Saya kasih satu persoalannya. Seorang mahakarya pelukis membuat 10 lukisan. 9 lukisan itu baik, 1 lukisan itu buruk. Apakah dengan yang 1 lukisan yang buruk tadi membuat 9 lukisan tadi menjadi buruk, atau bagaimana? Nggak bisa Bang kalau kita samakan dengan itu semua. Ini kan umatnya sama manusia, ciptaan Allah katanya kan. Iya, oke. Kalau mau lukis kan ciptaan orang sendiri. Bang Kakula ini contohnya mau kemana nih? Mau Macam ni lah bang. Siapa dulu yang baru Kalian tuh gak masuk nyambung ya? semua. Kita sapa Ini aja yang aku tanya. baru naik. Halo Bang Jamal. Ya, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Lama tak masuk room host ni. Dulu saya dari Malaysia. Salam hadir dari Malaysia. Ya, kenal Bang Jamal. Ya bang. Pada tadi kalau dia dengan logikanya, maka dari mana kita tahu itu buruk kalau nggak ada yang baik? Maka sebaliknya, dari mana kita tahu itu baik kalau nggak ada buruk? Di situ Allah adil. Maka ketika orang yang buruk, kalau orang semuanya baik, maka ghafurnya Allah nggak turun dia. Maka dengan orang yang buruk tadi, maka Allah turunkan ghafurnya. Menurut Ustaz. Mazhab pun beda-beda ya, ulama mazhab. Tapi perbedaan itu adalah kesepakatan ya. Kita sepakat ya beda, nggak begaduh mereka. Jadi itu sunnatullah, mana bisa dielak. Tentu akan berbeda-beda. Kita aja satu mak, satu ayah, apa yang diajarkan ibu bapak pun bisa beda juga cara nangkapnya, cara penerapannya. kostum sesat Bang, orang ini masa ajaran tidak boleh disatukan kata. Ya mungkin Bang Kakula ini maunya berhentinya di mana? Mungkin hanya mampunya di syariat, ya silakan di situ. Jangan dipaksakan kalau belum mampu. Enggak, Bang. Mengenal juga di situ. Jadi ada satu room, satu komal ya. Emang mereka suka begaduh. Jadi kan selama ini saya monitoring juga. Oh, pantesan. Ada yang komandoin Bang, apa-apa. Saya capek melayanin pasien kayak gitu di komal saya. Kira itu Bang Tovan, akun kedua loh. Kagak. Kok beda suaranya, hampir saya salah terus. Tapi Rasulullah pun dalam Al-Quran, dalam sejarah ya, dia pun sempat bersedih hati ramai yang gak beriman kepada Allah. Paman dia ya, atau orang yang dia sayang. Makanya turun ayat itu. Allah berfirman, kalau aku mau buat satu dunia beriman, aku bisa. Kalau aku buat satu dunia menjadi umat yang satu, bisa. Tapi Allah berfirman, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan dia memberi petunjuk bagi siapa yang kehendaki. Betul Ustaz. Iya, betul. Jadi ya itu dia tadi kan. Kalau semuanya sama, maka buat apa lagi ada ghafurnya Allah? Semua orang baik semua. Ghafurnya Allah nih buat apa lagi kan gitu? Apa yang mau diampunin Allah kan gitu? Sedangkan di Al-Quran kalau kita mau baca, Allah saja mengutus para nabinya ya, itu dengan berbagai bahasa ya. Contoh di Bani Israel berapa nabi kan gitu. Apakah sama gitu cara
kiblatnya juga waktu itu di Yerusalem mereka berkiblat kan. Begitu Rasulullah diutus dipindahkan gitu. Gak ada yang beda. Menurut pandangan kita beda. Ya, menurut pandangan mata kita beda. Tetapi tidak di pandangan Allah. Makanya gini, baik di pandangan manusia belum tentu baik di pandangan Allah. Maka sebaliknya, buruk di pandangan manusia belum tentu buruk di pandangan Allah. Kalau menurut saya pula sahabat, kan ada perbedaan. Kalau tak ada perbezaan, kita tak ada jawaban. Di sebalik perbezaan itu mesti ada jawaban. Tengok, Ini Bang Dakula ini udah sujon namanya nih. Orang di sini gak pernah syariat semua yang naik langsung loncat ke marifat. Dan nggak logikanya Bang Rajab ya, nggak logikanya. Dia mengatakan tadi seperti itu. Ya Allah, kayak mana ya? Balik ke tema ya, sahabat-sahabat. Ada yang baru naik. Balik ke tema. Jangan panjang-panjang ya. Lanjut. Ya, halo Bang Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Menyimak saja Ustaz. Menyimak saja. Iya. Begadang nih sampai masih udah mau jam 2 ya. Indonesia. Tidak ada membandingkan syariat. Yang membuat syariat tarikat hakikat marifat itu juga adalah ulama-ulama yang baru. Itu daripada wali-wali kan. Tapi di pada para nabi tidak ada itu syariat tarikat hakikat marifat, tidak ada. Maka Imam Ghazali mengatakan awal agama wajib Allah. Maka awaluddin tak ada syariat tarikat hakikat. Apakah ujub-ujub langsung sholat? Tak ada kan? Bahkan Toha 14 Allah berkata innani anallah. Dia mengenalkan dirinya. Artinya dia mengenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya. Itulah kehendak dia. Seperti itu jangan cerita dia. Ya kita secara logika memerintahkan seorang pimpinan yang membuat aturan. Nah, kita siapa gitu? Kita menentang Allah yang sudah membuat semua ini. Lalu kita itu di mana logikanya coba? Ya Allah. Lanjut Ustaz. Ya, ada lagi sahabat-sahabat yang mau diketahui, fokus ke tema yang di atas maupun yang di bawah. Kalau ada soalan boleh. Repot hukumnya kalau sholat berjamaah di masjid jadi wajib ya, Bang. Ini Ustazna Azwa tentang nikmat yang paling besar itu, ada sebagian orang mengatakan nikmat yang paling besar itu bersenang-senangan bersama bidadari. Adapun perempuan bersenang-senangan dengan pangeran gitu. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu saya. Adapun tertarik nih bahas ini nih, silakan. Adapun dalam perkataan ulama termasuk Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab Mukhtasar, nikmat yang paling besar itu di surga wa ru'yatullah bil aini fil akhirah, yaitu melihat Allah, ru'yatullah bil aini, melihat Allah dengan kedua mata kita, dengan kepala kita, dengan kedua mata kita. Bil aini fil akhirah, pada hari akhirat itu maksudnya hari akhirat itu maksudnya di surga. Bila kaifin wala makan, tidak memiliki arah, di atas, di bawah, di samping kanan, kiri, depan, belakang. Itu gimana itu Ustaz? Nikmat yang paling besar itu melihat Allah itu
tidak seperti melihatnya makhluk. Apakah itu betul itu gimana itu Ustaz Azwa? Ya, kalau berkenaan bidadari tadi itu sebagai motivasi. Kalau semuanya holistik, sangat bersih dalam surga jiwa setiap individu manusia. Macam mana teringat perempuan, teringat rokok, itu kan nikmat-nikmat yang di dunia ini nikmat yang rendah ya. Bentuk satu rahmat Allah. Dia ada 99 rahmat lagi. Maka pikiran-pikiran kita di dunia ini tidak terdaftar di akhirat. Langsung tidak teringat rokok, tidak teringat kesenangan seperti perempuan dan lain-lain. Karena jiwa itu holistik, sangat bersih. Tapi disampaikan di dunia untuk motivasi lah. Karena kelemahan manusia di dunia itu harta, jabatan, wanita. Dia sebagai motivasi untuk membangun semangat agar seseorang itu melakukan hal yang benar. Di dunia aja kalau kita jadikan contoh seorang anak kecil yang bersih dalam keadaan fitrah, walaupun mereka nggak pakai celana, mandi satu kolam, maka nggak terjadi apa-apa karena bersih pikiran mereka, masih fitrah ya, masih kecil, masih bayi atau masih sangat anak-anak ya. Lagi di surga jauh perumpamaannya daripada seorang bayi, lagi suci bersih dan hubungan dia dengan Tuhannya sangat dekat. Dia melihat wajah Allah atau dia sub dengan kewujudan wajah yang maha indah ya. Tapi bukan melihat secara langsung. Kenikmatan daripada melihat wajah Allah itu yang sub kenikmatan ya. Itulah nikmat yang paling besar. Tapi bukan melihat secara langsung, melihat dengan mata hati. Sehingga mereka merasakan sub keenakannya karena kenikmatan dari rasa kewujudan yang maha indah tadi. Begitu. Termasuk itu melihat Allah itu di surga itu bil fuad ya Ustaz ya. Ya, dengan hati, bukan lihat secara langsung. Ada satu redaksi juga nih untuk Aswaja. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah kita bisa melihat wajah Allah? Apakah bisa kita memandang Allah? Apa kata Rasul? Bagaimana engkau memandang bulan purnama di malam hari? Maka Allah lebih indah daripada itu. Artinya apa? Ketika terpandang wajah Allah tadi, maka tidak lagi pandangan kita kepada yang bidadari ataupun hal-hal yang menarik yang kita inginkan di dunia. Maka Allah lebih indah daripada semuanya, gitu. Kata saja. Iya Ustaz, banyak ulama membahas itu Ustaz. Dan hampir seluruh ulama sepakat dua hal itu Ustaz. Yang pertama, Allah tidak bertempat. Yang kedua, nikmat terbesar di surga ialah melihat wajah Allah atau melihat Allah. Sampai-sampai timbul pertanyaan, saat penghuni surga melihat Allah, apakah Allah tidak bertempat? Dan banyak ulama tidak semua dapat menjawab itu dengan terang dan jelas Ustaz. Ya, itulah mengkehendaki ma'rifatullah. Baru kalau di dunia kita tahu macam mana melihat wajah Allah bisa dengan mata hati. Tapi mengkehendaki ma'rifatullah, itu yang dikatakan Imam Ghazali, Allah itu terang benderang, jelas, nyata, tetapi mengkehendaki ma'rifatullah. Jadi kalau kita buta, enggak nampak, ya susah untuk kita terangkan lah. Kalau kita enggak nampak kewujudannya.
Tapi bila semua dinampakkan secara langsung, itu yang Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan wajah Allah. Surga pun hancur, kita pun hancur. Maka tentu dia disifatkan qadim, dialah yang akhir. Jadi ke surga pun akan berakhir. Manusia dalam surga pun akan berakhir. Hanya Allah saja balik sendiri. Jadi dianalogikan gini, Ustaz Aswaja. Ustadz melihat satu objek itu indah. Nah, ada objek-objek yang lain terlintas, itu nggak akan terpandang oleh Ustadz Aswaja. Artinya yang satu objek yang indah tadi itu membuat kita penasaran dibanding objek-objek yang terlewat tadi, terlintas. Maka begitulah kita memandang Allah tadi kan, secara batin tadi. Maka tak lagi kita memandang yang lain. Kalau udah itu tadi, mohon maaf Ustaz. Nah, Iya. Surga dan neraka itu kan dia ada kan diciptakan gitu. Apakah dia nanti diciptakan oleh Allah surga neraka apakah punah atau gimana itu? Apakah dia cipta selamanya? Suaranya macam rusak-rusak. Boleh diulang maksudnya? Surga neraka itu kan diciptakan oleh Allah itu kan. Ketika Allah ciptakan surga dan neraka ini, apakah dia abadi selama-lamanya atau sebatas dia menciptakan untuk hamba yang beriman dan yang hamba yang tak beriman? Enggak, dia surga kan ciptaan, neraka ciptaan, dia bersifat baharu. Semua ciptaan itu baharu. Baharu itu dia berawal dan akan berakhir. Enggak kekal sama seperti Allah. Kalau Allah disifatkan qadim, dia yang akhir dan enggak boleh ada di sebelah Allah. Kalau ada di sebelah Allah, ada surga, ada Allah di akhirnya, maka enggak bisa dia disifatkan qadim. Enggak bisa dia disifatkan dialah yang akhir, enggak bisa. Jadi surga itu pun akan berakhir, bukan kekal sama seperti Allah. Dia kekal tapi bersyarat. Ada masanya. Tuh nggak tahu berapa, mungkin 2 miliar tahun, 3 miliar tahun. Tapi dia baharu, maka konsekuensi segala sesuatu yang baharu berawal dan akan berakhir. Begitu. Syukron Ustaz. Ya, itu. Silaturahim. Waalaikumsalam Bang Jiwa. Itu tafsiran Rasulullah berkenaan dia yang awal. Pada permulaan hanya dia saja yang ada, nggak ada apapun bersamanya, tiada pun tak ada, laisa ma'hu ghairuhu qablahu. Kekosongan pun nggak ada, hanya dia saja yang ada, nggak boleh ada di sebelah Allah, maka disifatkanlah dia yang awal, nggak ada boleh apapun bersama dia. Begitu juga dia yang akhir, nggak ada apapun bersama dia, hanya dia saja yang ada di akhirnya. Kalau ada surga di sebelah Allah, udah tumbang tauhid, nggak bisa disebut al-akhir. Boleh bertanya kah, Bos? Iya Bang Jiwa, boleh. Ya, pertanyaan saya itu ada 2, boleh nggak? Iya. Oke, pertanyaan pertama, saya itu masih berpikir sampai sekarang itu begini. Allah itu memperkenalkan namanya Allah itu kenapa
munculnya di zaman Nabi Muhammad gitu. Dan kenapa nggak langsung dipanggil, disebut-sebut dengan orang-orang terdahulu di zamannya Nabi Isa, Musa sampai ke Adam gitu. Itu alasannya Allah itu apa kira-kira? Kok namanya kok nggak langsung Allah dari awal gitu loh? Itu kira-kira kenapa itu Pak Us? Silakan Pak Us. Kan wahyu yang Allah turunkan itu diterjemahkan kan dalam bahasa nabinya. Kalau turun ke Nabi Musa ya bahasa Nabi Musa. Kalau dia turun Nabi Isa alaihissalam bahasa Aramai. Kalau turun di orang Jawa pun bahasa Jawa. Kan namanya bukan Allah ya. Jadi setiap nabi-nabi mengenalkan Tuhan yang satu. Karena dan kita nggak tahu ya bahasa Nabi Adam apa, bahasa Nabi Ibrahim apa. Kalau Nabi Adam Syriah, Ustaz. Itu saya tak tahu lah, nggak baca, nggak. Ya, soalnya itu kan saya suka baca itu kan waktu diskusi itu, jadi masih hafal. Jadi harus inilah begitu Bang Jiwa. Jadi mengikut bahasa Nabi. Serumpun. Jadi Ibrani, Aramaik dan Arab itu masih serumpun dia. Oh gitu ya. Cuman Allah abadikan di dalam Al-Quran. Contohnya di Toha 14 itu kan Allah mengenalkan kepada Nabi Musa. Kalau melihat bahasa Nabi Musa itu berbahasa Aramaik di kitab Taurat. Nah, Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk mengajarin kepada Rasulullah Muhammad. Artinya apa? Sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus Nabi terdahulu gitu. Dan Allah mengenalkan diri kepada Nabi terdahulu. Bang Jiwa. Maksud saya begini Bang. Apakah nama Allah itu untuk seluruh umat atau hamba seluruh dunia, ataukah di luar terkecuali, ada terkecualinya gitu loh? Allah untuk seluruh dunia terkecuali daerahnya Musa, daerahnya Adam, daerahnya Isa misalkan. Itu nggak boleh Allah, yang boleh namanya yang disebut yang dulu aja gitu. Atau gimana nih? Oke, orang dahulu pernah menyebut nama Tuhan itu Yahweh. Orang dahulu, orang-orang Ibrani, Yahweh. Ada juga mengatakan Allah itu kan bahasa Arab, lughahnya bahasa Arab, menurut bahasa. Jadi Ustaz tadi mengatakan menurut bahasa masing-masing, maka Allah mengutus para nabinya menurut bahasa kaumnya, menurut bahasa umatnya. Artinya saya ngerti Bang, saya ngerti apa yang disampaikan, saya ngerti banget. Sampai itu mengulang kata host kan, termasuk mengulang kata host. Maksud saya begini loh, kalau itu diperuntukkan kepada kaum wilayahnya itu, berarti wilayah itu sampai sekarang apakah manggilnya itu gitu loh, ataukah sekarang sudah nggak manggil itu loh maksudku. Itu yang pertama. Nah, kalau Allah itu istilahnya dipanggil buat untuk hamba seluruh dunia, terkecuali orang-orang yang khusus yang menurut bahasanya mereka, termasuk orang-orang yang di zamannya Isa maupun Musa. Itu kan ada blok di situ kan, misalkan di Israel atau di mana, misalkan di Amerika misalkan. Nah itu panggilannya dia. Nah maksud saya berarti dia apakah sekarang ini tidak memanggil Allah, memanggil Tuhan yang dulu yang dia panggil di daerah itu? Maksud saya gitu loh. Ya, jadi setelah Allah wahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka semua mengikuti Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi bahasanya juga bahasa Arab, maupun dia orang Israel, ataupun maupun dia orang manapun. Jadi Allah tetap Allah.
tak ada lagi sesembahannya ya Allah namanya gitu. Untuk seluruh alam semesta. Nah, ya oke. Nah, kenapa enggak Allahnya langsung ngasih namanya Allah dari awal gitu? Kenapa enggak langsung dari awal, langsung buat semuanya, langsung namanya Allah semua gitu? Ya, alif lam lam ha itu kan bahasa Arab. Maka ada 4 bahasa: Ibrani, Aramaik, ya, dan Arab. Satu lagi Yunani. Nah itu kan Nabi Isa di Yunani. Artinya 4 bahasa, Bang. Kalau kita lihat di Quran surah Al-Balad, itu Rasulullah Muhammad SAW itu Allah itu di negeri Mekah, yang notabene bahasanya itu Arab. Nah gitu, Bang Jiwa. Jadi untuk Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa itu menurut bahasa di Bani Israel. Mungkin saya ini yang mungkin yang belum bisa cerdas mungkin ya, karena aku nggak bisa masuk dari apa jawaban sampean tuh. Mungkin kalau pandangan saya mungkin tuh gini, mungkin alasannya Allah itu ketika dikeluarkan nama Allah itu di zamannya Nabi Muhammad, karena orang-orang di zamannya Isa itu mereka sudah mulai tingkahnya mulai nggak jelas dengan meniru-niru ajaran Allah yang diselewengkan. Nah itu jadi sehingga mereka itu diklaim bahwa mereka itu omong kosong, lalu dipatenkan dengan Allah itu dari kata al, dari keluarga besar Allah, lalu disambungkan dengan kata ilah, jadi al-ilah atau disebut Allah di situ. Nah itu agak mending alasan seperti itu, tapi respon tadi itu nggak masuk bagi saya tuh. Oke, pertanyaan yang kedua. Sampai sekarang itu masih ganjel ya Bang. Jadi gini, ketika saya itu silaturahim ya di Romrom, ketika saya mendengar diskusi itu ada yang menolak yang disebut namanya tafsir, ya kan, tafsir. Oh, kamu ini bawa tafsir, harusnya itu ayat bil ayat gitu kan. Lah aku tidak bisa menyalahkan antara ayat bil ayat ataupun tafsir, tetapi saya mau tarik mundur begini. Dulu ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu yang disebut Iqra, lalu ketika disampaikan kepada umatnya dengan ayat tersebut, pasti pertanyaan umatnya itu mempertanyakan terkait tentang ayat yang diturunkan. Lalu jawabannya Nabi Muhammad apakah menunggu jawaban ketika ayat jawaban itu turun dulu gitu loh. Sampai sekarang itu saya tuh bertanya-tanya pada diri saya sendiri gitu, apakah sekaligus waktu itu ketika setiap ayat turun lalu Nabi Muhammad itu tidak harus menunggu wahyu datang dan menjawab dengan ayat yang barusan datang gitu. Lalu pandangan saya itu bingung di situ itu Pak Ustadz gitu. Silakan Pak Ustadz. Ya, tapi tema kita ma'rifatullah Bang Jiwa. Jadi saya bangun dulu poin-poinnya. Kita tema utamanya pengantar ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Macam mana sejarah ma'rifatullah? Kemana arah setelah seorang itu ma'rifatullah? Dan juga kita membahas cuplikan-cuplikan tentang ma'rifatullah min sifati wa af'ali, tentang kewujudannya atau keesaannya atau kebesarannya. Begitu. Tapi saya sapa dulu yang baru naik. Halo Bang User. Halo Bang User, tekan naik atau memang mau naik? Ya. Ya.
Ada yang mau diketahui Bang User atau tunggu dulu Bang Jiwa dulu, ada ya soalan lain atau Jangan dulu, nyimak dulu. ya. Gimana Bang Jiwa? Oh ya, oke Mas. Berarti pertanyaan saya yang kedua itu nggak usah dibahas gitu ya Mas, atau gimana nih? Iya enggak, karena kalau boleh kita fokus ke tema. Tema kita hanya bahasan tentang Tuhan. Ada dua. Coba dikasih anu sedikit Mas. Maksudnya dikasih narasi sedikit biar aku ngonek gitu. Secara sederhana, pernah ya dengar bahasan masalah takdir, ketetapan, kehendak. Itu bahasan ma'rifat, disebut ma'rifat afal. Oh, bicara masuk ke ranah takdir gitu ya Mas ya? Ya, itu bahasan masalah ma'rifat afal. Oke. Saya coba sedikit Mas ya. Ini sekedar pandangan saja. Maksud saya tuh selama ini saya itu memang ada dua pandangan yang masih ada kebimbangan gitu. Yang pertama terkait tentang takdir, pahamnya umum dengan pahamnya saya pribadi gitu. Pahamnya saya pribadi itu bicara tentang takdir, ini nanti sampean koreksi aja. Kalau misalkan saya salah, sampean dikuatkan argumennya aja gitu, maksud saya. Bicara tentang takdir itu yang saya ketahui, yang terkenal itu kan ada tiga. Salah satunya jodoh, mati, rezeki, kan begitu. Nah, bicara tentang jodoh yang saya dapat itu bukan seperti jodoh kita punya istri atau kita punya istri terus punya anak, itu bukan di situ yang saya dapat. Bicara tentang jodoh itu yang saya dapat itu ternyata jodohnya antara tubuh halus dan tubuh kasar gitu. Ketika sebelum masuk ke alam dunia itu ada pertemuan antara tubuh halus dan tubuh kasar. Ketika sudah ada pertemuan, nah di situ kalau sudah selaras, sefrekuensi atau sinkron, itu bisa melanjutkan perjalanan ke alam dunia. Ketika masuk ke alam dunia, entah itu usia 5 tahun maupun 10 tahun, kalau nggak jodoh berarti meninggal dunia. Berarti bicara tentang jodoh itu cuman hanya merujuk kepada tubuh halus dan tubuh kasar itu yang pertama. Bicara tentang kematian, takdir kematian itu pandangan saya itu di situ ada pilihan. Bukan Allah itu semau-maunya sendiri. Oh, kamu itu suka nggak suka, mau nggak mau, kamu tak bikin matinya 3 tahun. Kamu suka nggak suka, kamu matinya tak bikin 35 tahun gitu. Nggak kayak gitu pandangan saya. Jadi pandangan saya itu Allah itu ketika membahas tentang kematian itu Allah itu ngasih pandangan kepada hamba. Nah, pandangannya itu dikasih gambaran dan dikasih pilihan. Kamu sanggupnya itu sampai di mana? Waduh, aku sanggupnya 5 tahun aja. Nah, udah 5 tahun pulang gitu. Karena kesanggupan hambanya di situ. Aku sanggup sampai 55 tahun, ya sudah. Itu kemauanmu, kayak catat itu. Jadi Allah itu nggak sekejam pandangan saya yang dulu gitu, maksud saya. Nah, seperti itu. Terus terkait tentang rezeki gitu kan. Kalau bicara tentang rezeki, hidup itulah rezeki. Hidup itulah rezeki. Rezekinya tubuh halus ketika menerima ilham. Itulah rezekinya ilham tubuh halus yang disebut tentang ilham. Kalau rezekinya tubuh kasar itu ya merujuknya kepada saripati alam itu.
Nah itulah kalau masalah merujuk kepada syariat alam kan, setiap manusia itu kan punya hak, tinggal milih saja gitu. Masalah rezeki itu milih, silahkan milih mau apa kamu di dunia ini gitu. Nah itu kalau tentang jiwa tubuh halus ya ilham itu atau kecerdasan dari pusat langsung ketika memang dekat sama Allah, interaktif sama Allah itu ya sering mendapatkan ilham di situ. Karena ilham itu pandangan saya kurang lebih seperti wahyu, cuman wahyu itu kan khusus sebutan buat orang-orang yang istimewa yang disebut nabi maupun rasul itu. Cuman kalau ilham itu kan buat semua manusia itu gitu. Nah, sementara itu dulu host. Kalau saya salah arahkan aja. Kalau saya ini pandangan saya aja host. Gitu, makasih. Ya, takdir itu kita bangun dulu ya. Apa itu takdir? Takdir itu diambil dari kata al-qadar ya, yang mana artinya ketetapan Allah berdasarkan kuasanya atau kuasa yang udah ditetapkan ya, mengikut kadar dan masanya. Mengikut dalam Al-Quran, segala sesuatu yang terjadi tanpa kecualian di langit, di bumi, besar, kecil, semuanya udah ditetapkan, udah dituliskan ya. Seperti udah siap ya blueprintnya dari awal sampai akhir. Itu bisa lihat dalam surat Al-An'am 59, surat Yunus 61, Al-Hadid ayat 22. Dia menuliskan segala sesuatu sebelum dia menayangkannya, dan dia menuliskan segala sesuatu yang terjadi di langit, di bumi, besar, kecil, semuanya. Itu disebut takdir, ketetapan Allah. Tapi ada ketetapan Allah, ada yang udah terjadi. Seperti hari ini sedang berjalan, ada takdir yang belum ditayangkan seperti hari esok, tapi udah ada ketetapannya, udah ditulis. Kita mau kemana, akan ngapain, termasuk kita berpikir pun adalah takdir, udah ditetapkan. Itu yang Allah berfirman, Dia yang menciptakan dan Dia yang memilih apa yang Dia kehendaki. Maka nalahumul khiyarah. Kamu sekalipun gak ada pilihan. Jadi pilihan-pilihan kita ini ya mengikut yang udah dituliskan, yang udah Dia tetapkan dalam the grand design Tuhan yang disebut Lauh Mahfuz ya. Begitu itu secara ringkas loh. Jadi bukan jodoh saja, bukan rezeki saja, tapi amalan kita pun udah ditetapkan. Berapa takaran amalan yang kita buat, yang kita dengar, yang kita katakan, itu semua udah ditetapkan. Wa qaddarahat takdiron. Dia menetapkan takdir, hal keadaan beres ya, sempurna ya. Dan Dia berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia menciptakan kamu sekaligus lakonan kamu. Jadi takdir itu tanpa kecualian, semuanya. Oke, saya bisa menerima host. Maksud sampean, saya terima. Jadi nggak apa-apa host, kita beda pendapat nggak apa-apa. Soalnya pandangan saya itu ketika semua sudah ditulis seperti itu, bagaimana nasibnya dengan orang-orang selain Islam, dengan melawan nabrak ayat yang lain itu, aku memandang ke situ. Contohnya misalkan gini, kamu lahir jadi Kristen, kamu lahir jadi Hindu ya, kamu lahir jadi ateis ya, kalau sampai meninggal kamu ateis ya, kamu lah sampai meninggal Kristen ya, itu pandangan seperti itu saya nggak masuk gitu, saya nggak masuk, bagi saya nggak masuk. Tapi kalau yang memang itu pandangan seperti itu ya nggak jadi masalah itu, karena sebab itu ada kajiannya supaya kita masuk atau memahaminya, sehingga nanti pada akhirnya kita menolak berdasarkan ilmunya atau kita menerima berdasarkan ilmu. Karena memang kalau secara akal sekilas memang susah untuk terima ya, orang jahat ditakdirkan, orang lahir kafir ditakdirkan, macam nggak masuk akal ya. Tapi itu menunjukkan Dia maha berkuasa. Kalau
Kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa izin dan kehendak dia, maka nggak bisa disebut maha berkuasa. Ya sudah, saya terima aja pendapatnya host. Cuman mungkin ya pemahaman saya yang masih awam, artinya masih baru-baru gitu. Jadi yang saya pahami itu yang di Lauh Mahfuz itu itu kita sudah terus Ini juga nah Allah itu juga nih yang setahu saya. gitu. Langsung kena jaringannya. Tadi jaringannya putus, Pak Jiwa. Boleh diulang sekali lagi. Gimana? Tadi jaringannya sempat putus-putus, sekarang udah bagus. Mungkin bisa diulangi lagi. Oh iya. Ya. Yang saya paham itu bicara tentang hanya wilayah termasuk kitab suci Al-Quran. Hanya kitab suci Al-Quran, kitab-kitab terdahulu yang sebelumnya termasuk Taurat, Injil, Zabur. Nah itu saja yang saya tak ketahui, yang saya pahami, yang di Lauh Mahfuz itu. Itu aja host yang saya pahami. Itu kalau termasuk garis perjalanan kehidupan manusia yang dia itu nongol jadi Kristen sampai mati, nongol jadi ateis sampai mati, itu di luar Lauh Mahfuz itu perjalanan proses saja, itu perjalanan proses gitu, perjalanan proses manusia dikasih pilihan gitu. Kalau yang di Lauh Mahfuz itu yang paten-paten seperti kitab suci Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Nah itu yang di Lauh Mahfuz gitu. Ya sudah, itu pendapat saya ya. Tapi kalau pendapatnya seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Ya silakan. Iya, saya sapa dulu yang baru naik. Halo Bang Ferdi. Halo Bang, izin nyimak ya Bang. Iya. Jadi kalau kita mengikut Allah dalam Al-Quran, Allah Maha mengetahui ya akan tiap-tiap sesuatu ya. Tentu dikatakan dia Maha mengetahui dari awal sampai akhir, dia udah tahu. Dari sebelum kita dijadikan dia udah tahu ya. Sebelum langit bumi ada, semuanya ada. Dia sudah tahu dari awal sampai akhir. Kalau dia sudah tahu, maknanya ceritanya sudah ada, sudah siap, sudah tetap, nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah dari pengetahuan dia. Mesti sama ceritanya. Dan siapa yang membuat ceritanya atau membuat cerita di dunia ini seperti ini? Ya satu pembuat. Itu konsekuensi logis. Kalau permulaannya satu keberadaan, nggak ada yang lain. Kalau hanya Allah saja yang ada permulaan, maka satu pencipta, satu pelukis, satu pembuat, dan dia buat dari awal sampai akhir udah siap. Seperti satu CD, CD-nya udah siap dari awal sampai akhir. Bila ditekan play, maka ditayangkan per frame atau gambar itu akan muncul di dalam komputer seperti film di dalam komputer, film animasi lah. Kan udah ditulis ceritanya, konsep ceritanya, desain karakternya, sutradaranya udah tahu dari awal menit pertama sampai menit ke 2 jam ya. Sudah tahu di dalam cerita nanti ada yang rugi, ada yang untung, ada penjahat, ada yang kalah, ada yang menang. Udah tahu, siap. Udah. Dan siapa yang membuat animasi film ini? Ya tentu sutradara itu, nggak ada yang lain. Kalau hanya sutradara yang ada misalnya. Begitu juga
yang dalam Al-Quran sampaikan. Semuanya sudah Allah ketahui dari awal sampai akhir. Dalam Al-Hadid 2 ayat 22, dia menuliskan segala sesuatu. Sebelum dia menayangkannya, dia udah tulis semuanya, segala sesuatu. Jadi apabila sampai waktunya, maka kita lihatlah ini seperti hari ini Lauh Mahfuz yang sedang berjalan, ini yang muncul. Lauh Mahfuz hari esok sudah ada. Kita seperti dalam satu komik ilahi atau komputer ilahi, itu yang disebut Lauh Mahfuz. Dan Lauh Mahfuz ini sebagai the grand design Tuhan, rancangan plan induk ilahi ya. Begitu. Itu sedikit tambahan gambarannya lah. Ya, oke. Begini host. Jawaban tanggapannya host yang terakhir tadi masih bisa diterima, pandangan saya masih bisa diterima. Kalau Allah tuh mengetahui hambanya itu nanti mau masuk Islam apa enggaknya, hambanya itu nanti mau ke mu'alaf, Allah itu tahu. Hambanya ini layak ditutup hatinya, hambanya ini layak untuk jadikan contoh. Allah semua itu udah tahu gitu ya kan. Saya percaya itu kalau Allah semua udah tahu. Cuman Allah itu udah ngasih kebebasan hambanya, bukan berarti Allah itu nggak sekejam pandangan saya itu seperti itu. Contohnya misalkan Allah itu menulis di Lauh Mahfuz si fulan nanti akan menjadi musyrik dan dia akan di jahanam selama-lamanya gitu misalkan, kan kasihan itu kalau udah ditentukan sama Allah kayak gitu, kan kasihan manusianya, satunya di surga satunya di neraka jahanam selamanya itu. Kita nggak meyakini ada manusia yang dimasukkan dalam neraka. Kalau semua udah dituliskan, udah ditakdirkan, mana masuk di akal dimasukkan dalam neraka. Makanya Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang itu masuk surga itu dengan lakonannya baik maupun jahat. Dia masuk surga karena rahmat Allah yang 99. Rasulullah katakan Allah ada rahmat 99 menunggu di belakang hari. Kalau orang kafir tahu rahmat 99 ini, tidak ada satupun yang berputus asa masuk surga karena rahmat Allah, rahmat yang 99. Dan kita beramal, jadi yang kita lihat hari ini adalah bentuk satu rahmat dia yang teraktualisasi, yang terrealisasi. Kita bisa beribadah ini ditetapkan karena rahmat dia. Kita buat baik, kita buat bermanfaat pada orang lain, ini karena rahmat dia tetapkan. Tapi itu satu rahmat sehingga kita mengalami keenakan dari berbuat baik. Dan dia ada 99 rahmat lagi, itulah surga. Jadi seseorang masuk surga bukan karena lakonannya, karena rahmat Allah. Makanya nggak masuk di akal orang jahat masuk neraka, orang baik masuk surga karena buat amal, bukan. Rasulullah setuju itu, mengatakan tidaklah seseorang masuk surga dengan lakonannya, tapi karena rahmat Allah. Begitu juga dengan Rasulullah, begitu. Yang kasihan itu Bang Jiwa, kalau kita meyakini dia udah lahir kafir, mati kafir, hidup kafir, lalu dimasukkan neraka, itu yang kasihan. Udah hidup susah, mati susah, lalu dimasukkan neraka, itu yang kasihan. Tapi kalau semua adalah lakonan, enggak kasihan, karena ada kehidupan yang sebenar-benarnya di akhirat, yaitu surga tadi. Iya
Ya, kalau saya itu percaya aja bahwa setiap manusia itu akan masuk surga. Percaya saya, karena saya itu percaya bahwa setiap manusia itu mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Dan kebetulan ketika ke alam dunia, orang itu dikasih lupa, tapi diingatkan lagi kepada kitab-kitab yang diturunkannya, kan begitu. Tapi dia berfirman, dia yang menyesatkan. Gak mungkin Allah yang mengkehendaki orang itu sesat lalu dia siksa. Itu dalam Al-Quran, innallaha yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Sesungguhnya Allah lah yang menyesatkan dan dia yang beri petunjuk. Ya, kalau pandangan saya begini, adanya kata menyesatkan itu, contohnya begini, ketika menghadapi kehidupan ya, di setiap manusia itu pasti mengalami yang disebut namanya kesulitan gitu. Dan kesulitan itu kan berbagai macam-macam kesulitan ya. Kesulitan tentang sakit, kesulitan tentang ekonomi, atau kesulitan dari hal-hal yang lainnya. Tetapi ada cara melalui seperti itu salah satunya tujuannya untuk kembali mengingat dirinya gitu. Tujuannya seperti itu. Kalau pandangan saya, tapi itu pun kehendak Allah. Dia yang memberi orang hidayah sehingga teringat kepada dia. Jadi itu yang disebut tauhid af'al, mengesahkan hanya satu kehendak, hanya satu perizinan, dan kita mesti meyakini segala sesuatu dia yang memilihnya, dia yang mengizinkannya dulu baru bisa terjadi. Kalau sesuatu itu terjadi dulu baru Allah izinkan, berarti Allah kita jadikan pelayan. Ya Allah, saya mau angkat kaki, oke, saya izinkan. Ya Allah, saya mau lari, oke, saya izinkan. Berarti hari-hari Tuhan dijadikan pelayan, tapi izin dia dulu, dia luluskan dulu sehingga kita lari. Jadi kita lari itu mengikut pilihan dia, mengikut kelulusan dari dia, bukan kita yang mau lari. Jadi segala sesuatu, kata Allah dalam Al-Quran, atas izin dia. Kalau pandangan saya itu bukan menjadi pelayan, tetapi seperti adanya orang tua dengan anak itu. Kalau orang tua itu menghidupi anak, ngasih sanggup sekolah, nyarikan makan, nyenengkin anak, itu sama posisinya antara Allah dengan hamba. Jadi Allah itu sayang sama hambanya, sama seperti orang tua sayang sama anaknya. Bukan seperti orang tuaku itu tak jadikan pembantu, bukan gitu. Itu pandangan saya seperti itu. Iya. Ada lagi boleh. Kalau ada yang mau diterangkan lagi pun boleh, atau ada yang mau diketahui dari sisi mana pun boleh. Ya, saya tuh berprasangka yang baik terus sama Allah, karena kalau saya mau memakan kata-kata yang sekiranya itu nggak pantas di posisi Allah, itu saya masih berusaha untuk mengotak-ngatik menjadi prasangka yang baik gitu. Seperti itu. Ya, bermakna kalau kita prasangka yang baik, semuanya yang terjadi prasangka baik. Ketika seorang itu disesatkan pun itu Allah yang menyesatkan, ada pelajaran di sebalik itu ya. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah bentuk kebijaksanaan dia. Makanya mengandung hikmah, faedah, manfaat, kebaikan. Yang kadangkali kita ingat buruk, sebenarnya ada kebaikan.
yang kita ingat baik kadangkali membinasakan kita. Seperti terjadi tsunami itu kan perbuatan Allah. Dia yang buat tsunami, gempa bumi ya. Tapi karena prasangka baik, nggak mungkin Allah buat sesuatu itu sembarangan. Ada hikmah, faedah, manfaat. Jadi bukan berarti baik itu kalau Allah buat kalau Allah buat satu dunia beriman itu baik. Kalau Allah buat orang tuh nggak beriman berarti nggak baik. Bukan berarti begitu penilaiannya kan. Iya, iya. Jadi segala sesuatu yang terjadi adalah terbaik. Iya, saya larinya ke sini malahan. Kenapa Allah itu mengadakan adanya yang disebut setan maupun iblis ya. Kenapa harus orang itu dihadapkan dengan setan maupun iblis, sedangkan setan iblis itu juga dari dia. Nah, itu salah satunya merujuk kepada yang menyesatkan, tetapi ada tetapinya. Dengan cara melalui diadakan adanya setan iblis itu nanti akan diingatkan lagi dengan ayat-ayat yang lainnya gitu. Itu cuman hanya pandangan saya itu cuman hanya adanya peran iblis maupun setan maupun mengarah hal-hal yang kurang baik bagi hamba itu cerita Allah itu cuman biar supaya kelihatan seru, menarik di mata hambanya gitu. Itu. Jadi adanya peran seperti itu juga ada arahan gitu, maksudnya ada arahan gitu. Makanya di situ bisa dirujukkan kepada Allah itu menyesatkan. Kenapa harus ditemukan sama setan iblis gitu di situ. Gitu pandangan saya itu gitu. Ya. Jadi semuanya kehendak dia. Setan pun nggak berkuasa. Dia diciptakan sekaligus tugasnya, lakonannya menyesatkan. Sehingga nampak alur ceritanya, adanya orang tersesat karena ada yang menyesatkan. Itu setan. Adanya orang yang dapat petunjuk karena ada nabi-nabi yang membawa manusia sehingga dapat petunjuk. Tapi itu semua yang buat adalah Allah. Dia yang menggerakkan nabi, dia yang menggerakkan setan, semuanya. Sehingga kita nampak alur ceritanya seperti CD tadi di dalam komputer. Kenapa Jerry lari-lari ya? Bila Jerry lari-lari, tentu walaupun Jerry udah ditetapkan lari-lari di menit 30, tapi nggak mungkin kita katakan wah untuk apa ada Tom yang mengejar di menit 29 kalau Jerry udah dituliskan akan lari-lari di menit 30. Itu untuk nampak alur ceritanya. Sehingga kalau Tom lari ngejar Jerry, sehingga Jerry lari di menit 30, sehingga nampak alur ceritanya. Begitu dari awal sampai akhir udah Allah tuliskan ceritanya macam mana. Konsep ceritanya udah dibuat, desain karakter setiap individu sudah dibuat ya. Jadi nggak ada yang lepas dari pengetahuan Allah dan tidak ada yang lepas dari kuasa Dia atas izin dan kehendak Dia. Begitu. Bang Ferdi mungkin tadi ada yang mau diketahui atau ada yang mau dikongsikan. Ya, terima kasih host. Saya izin yang mau istirahat aku ya. Iya Bang Jiwa. Ya, Waalaikumsalam. Ada Bang Ferdi, Bang Yadi, kalau ada mic-nya dibuka. Halo? Oke, kalau masih ada ya. Ada Bang Ferdi, Bang Yadi.
tidur kayaknya Ustaz, tidur. Ini Bang Yadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya aja ini Pak Ustadz ya, artinya melihat pandangan-pandangan dari saudara-saudara kita yang ada tentang bagaimana itu memahami tasawuf itu sendiri. Kemudian masalah takdir tadi, kalau saya artinya kalau dari segi penguasaan ayat-ayat mungkin tidak ya, tapi sudah artinya begini, saya mungkin bagaimana mengetahui batasannya dari apa yang Allah kehendaki kepada umat manusia lah, yang mana batasan makrifat dari hakikat yang sudah didapat, mungkin itu yang sulit, atau masing-masing individu itu cukup dia saja yang merasakan bahwa apa yang dirasakan sekarang, misalnya saya berbuat begini, yang saya alami ya, ketika saya mendapatkan musibah, saya harus menerima bahwa karena itulah yang terbaik Allah berikan ya, dan Allah sudah memberikan bahwa dia tidak akan memberikan cobaan melampaui batas daripada kaum umatnya ya, hambanya ya, kekuatan kemampuan hambanya, dan itu yang saya rasakan, sehingga mungkin di situ ya baru kemudian apa yang kita, rezeki yang kita peroleh itu seakan-akan yang saya rasakan itu sama saja, dalam artian begini, intinya kita mensyukuri banyak sedikitnya yang kita peroleh atau yang penting kita syukur, karena belum tentu yang banyak itu ketika kita menerima rezeki yang kita peroleh itu tidak kita syukuri, belum tentu nikmat kita rasakan atau senang kita rasakan. Mungkin itu yang selama ini, karena terus terang, karena dalam hidup ini kan kita harus banyak belajar ya, banyak bercermin juga kepada orang-orang lain dalam perjalanan hidup. Ketika hidup itu kita cari suatu keberkahan ya, apa maunya Allah kehendaki, itu yang jadi patokannya saya, sehingga takdir itu sebenarnya memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita harus berusaha mendekatinya, diberikan akal untuk memilih mana yang artinya yang Allah berkahi ya, yang menurut Allah itu baik, walaupun pada dasarnya karena kita memiliki nafsu yang biasanya dipengaruhi oleh setan, ketika kita tidak mengendalikan diri, di situ kita terhanyut, yang pada dasarnya walaupun itu memang kehendaknya Allah untuk menguji manusia di muka bumi ini, untuk lebih artinya mengenal dirinya, apakah memang apa yang diperbuat itu memang betul-betul merupakan afal Allah atau hanya menuruti hawa nafsunya ya, yang tentu hawa nafsu ini lebih condong kepada godaan setan. Mungkin itu pandangan yang bisa saya ungkapkan di sini. Pak Ustadz, mungkin ada arahan lagi. Iya. Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, artinya hidup macam biasa lah. Lapar makan, ngantuk tidur ya. Macam biasa lah hidup, apapun buat ya. Tapi kita sadari segala sesuatu nggak boleh terjadi, tidak boleh mendahului dia.
Dia yang mengkehendaki, dia yang mengizinkan. Karena pada hakikatnya ciptaan itu nggak wujud, nggak ada. Cuman dia ada kehendak. Kalau dia nggak wujud. Jadi saya berhenti di sini. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat di atas, di bawah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagian akhirat itu filosofinya. Jelas ya? Maka kalau kita kembalikan ke sini, idza ra'aitum riyadhal jannati. Jika Anda melihat atau melewati riyadhal jannah, percikan dari taman-taman surga yang memberikan ketenangan, kenyamanan saat Anda masih berada di dunia. Apa taman-taman surga yang dimaksudkan itu? Teruskan. Mereka bertanya, ya, sebelum ke mereka bertanya, teruskan dulu hadisnya. Farta'u itu kalau kita cek di lisan orang Arab, bimakna ar-ra'yu wal aklu wasyurbu. Cepat ambil dengan semangat, ya, makan, minum dan nikmati. Kemudian menunya enak-enak, ya, ada sup yang enak, ada bubur, ya, ada ayam, macam-macam, menunya enak-enak, pokoknya. Saya tanya kepada Anda, setelah kajian ditutup, ya, atau bahkan sebelum kajian ditutup, sudah diincar gak?